Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2, untuk kelas 3, sekolah dasar. Hai anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi di video pembelajaran Ibu Vina, tentunya masih di channel Ibu Vina Punya Kegiatan. Kali ini kita sudah masuk di subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Pada pembelajaran matematika, bahasa Indonesia, SBDP, PPKN, dan PJOK tentunya. So, jangan kemana-mana ya. Stay tune terus, tetap di Ibu Vina Punya Kegiatan. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajarannya. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi beberapa faktor. Mari kita pelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Faktor-faktornya adalah 1. Makanan bergizi, 2. Kesehatan, 3. Istirahat, 4. Olahraga, dan yang kelima, hiburan atau rekreasi. Baiklah anak-anak, apakah kalian tahu perbedaan pertumbuhan dengan perkembangan? Pertumbuhan merupakan perubahan yang terjadi ditandai dengan berubahnya berat dan tinggi badan. Sedangkan perkembangan merupakan perubahan yang terjadi pada emosi, pikiran menuju dewasa, dan kecakapan atau kemampuan seseorang. Coba kamu perhatikan contoh pada gambar berikut ini. Udin mengalami perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Saat masih bayi, Udin masih digendong oleh bundanya kalau pergi kemana-mana. Kemudian setelah bertambahnya usia, Udin juga bertumbuh menjadi besar. Udin mulai bisa merangkak, berjalan, bahkan berlari. Contoh lainnya pada gambar, kalian bisa lihat Udin waktu kecil kesulitan memegang botol susunya. Sedangkan saat Udin sudah besar, menjadi remaja, Udin bisa makan sendiri dan tidak perlu disuapi seperti saat Udin masih kecil. Kalian juga sudah bisa makan sendiri kan? Tidak harus disuap oleh orang tua. Kan sudah kelas 3. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar. Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi setelah tubuh Edo bertambah besar dan kuat, Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Mari mencoba berbagai contoh gerakan kuat dan lemah tangan
pada saat menari. Dari gerakan pertama sampai gerakan ke-6. Selamat mencoba. Lihat di gambar ya. Ada juga di buku pada halaman 55 sampai 57. Berdasarkan pengalamanmu berlatih menari sesuai dengan gambar, dapatkah kamu menunjukkan gerakan mana saja yang termasuk gerakan kuat dan lemah dari tangan? Misalnya gerakan nomor 1, apakah itu gerakan kuat? Misalnya juga nomor 4, apakah itu gerakan lemah? Dijawab ya. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan subscribe-nya ya. Oke. Badan kita mengalami pertumbuhan. Kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1, kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan. Lalu berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan, bahkan puluh ribuan. Kalian juga sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Mari kita coba pelajari penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik menyimpan untuk meningkatkan pemahaman kita. Contohnya, bilangan ribuan 1235 ditambah 2145 hasilnya adalah 3380. Yuk kita simak caranya sama-sama. Kita mulai dari angka yang paling belakang, yaitu 5 ditambah 5 sama dengan 10. Kamu harus menulis angka 0 di bawah angka 5, kemudian satunya disimpan di atas angka 3. Selanjutnya kamu jumlahkan angka 1 tambah 3 tambah 4 sama dengan 8. Kemudian 2 tambah 1 sama dengan 3. Lalu 1 tambah 2 sama dengan 3. Nah, angka 1 yang di atas 3 itu disebut teknik menyimpan. Bisa kan mengerjakannya? Nah, anak-anak, di sini Ibu juga akan memberikan contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan. 2653 ditambah 3302. Hasilnya adalah 5955. Contoh yang ini lebih mudah menjumlahkannya dibanding contoh yang pertama Ibu berikan tadi. Sekarang kalian kerjakan latihan berikut ini ya. Kerjakan di buku tugas kalian. Baiklah anak-anak, karena kalian sudah kelas 3, kalian pasti bisa merangkak, bahkan bisa berlari. Nah, ayo berlomba adu kecepatan merangkak dan berlari dengan teman-temanmu. Cara lombanya, kalian merangkak dari garis start sampai garis finish. Setelah sampai di garis finish, kembalilah ke garis start dengan cara berlari. Siswa yang paling cepat sampai di garis start adalah pemenangnya. Nah, selain tinggi dan berat badan, setiap orang juga memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Seperti hasil lomba saat kamu berlari dan merangkak tadi. Kekuatan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya perbedaan pertumbuhan tulang dan otot. Semua perbedaan merupakan anugerah Tuhan. Kita wajib mensyukurinya. Jadi anak-anak, kita harus menghargai perbedaan. Perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda.
Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Tuliskan sikap yang akan kamu lakukan jika melihat beberapa hal seperti berikut. Kamu melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, kemudian kamu melihat temanmu yang kesulitan membawa barang bawaan. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, selanjutnya kamu melihat temanmu yang kesulitan mengikuti gerakan tari. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, diisi ya di buku tugas kamu. Nah anak-anak, sikap-sikap baik yang akan kalian lakukan setelah kalian menjawab pertanyaan ibu guru tadi adalah sikap saling menghormati antar sesama. Sikap tersebut termasuk pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua Pancasila adalah rantai. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Sampai di sini dulu pelajaran hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran Ibu Vina yang berikutnya.